Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai materi pagi ini, yuk bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan diawali doa tadi, proses belajar mengajar kita pada pagi yang berbahagia ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita cek terlebih dahulu kehadiran Ananda semua. Ardian Syah, Arini, Ulandari, Yusran Mubarakan. Alhamdulillah, hari ini sempurna kecuali yang tidak hadir, Samirah. Baik, Ananda semua, sebelum kita lanjutkan kepada materi hari ini, sedikit Bapak memberi cahaya masa depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan muslim. Ananda semua jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Dalam diri seorang talib, belajar tidak pernah mati dan selalu hidup. Tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan seorang talib kecuali belajar, belajar dan belajar. Allahu akbar. Madrasah lebih baik madrasah. Allahu akbar, Allahu akbar. Terima kasih. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang hudud qazaf dan hikmahnya. Setelah proses belajar mengajar, diharapkan Ananda mampu menjelaskan pengertian qazaf, menelaah dasar hukum dan dalil qazaf, mengklasifikasikan had qazaf secara benar, menguraikan syarat-syarat berlakunya had qazaf, menguraikan gugurnya had qazaf secara benar, menganalisis hikmah larangan qazaf, dan yang terakhir diharapkan Ananda semua mampu menyajikan contoh-contoh penerapan bagi pelaku qazaf. Baik Ananda semua, sebelum kita lanjut kepada materi hari ini, kita sedikit kembali kepada materi sebelumnya. Ayo, masih ingatkah? Masih. Kelompok 1 masih ingat? Masih. Kelompok 2 masih ingat? Masih. Kelompok 3 masih ingat? Masih. Baik, Bapak minta setiap kelompok bisa menyebutkan terkait dengan materi yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Silakan kelompok 1. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, silakan kelompok 2.
Haram berbuat zina berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Betul sekali, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, silakan kelompok 3. Macam-macam zina. Zina dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama zina muhsan, artinya zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Yang kedua zina ghairu muhsan, artinya zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Tepuk tangan buat kelompok 3. Artinya, Ananda semua masih ingat dan faham terkait dengan materi yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi hari ini, Anda nggak kaitannya materi hari ini, yang insya Allah kita akan belajar tentang qazaf, dengan materi sebelumnya yang kita pelajari pada pekan lalu. Ada nggak? Baik, coba sebutkan hubungannya di mana? Sama-sama perbuatan tindakan kejahatan yang dikenai hudud. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pertama, Bapak minta kepada kelompok 1 untuk mengamati gambar pertama, dan kelompok 2 mengamati gambar kedua. Kelompok 3 memberi sanggahan terkait apa yang diamati kelompok 1 dan 2. Baik, silakan kelompok 1, apa yang terngiang dalam pikiran Anda semua terkait dengan gambar yang ada di depan? Ada 2 orang yang sedang bercekcok, yaitu yang satu menuduh orang kedua berbuat zina dan orang yang kedua tidak diterima dituduh berbuat zina. Ada 2 orang yang sedang cekcok. Yang satu menuduh pihak kedua berbuat, dan pihak kedua tidak menerima tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Baik, betul sekali apa yang diamati kelompok 1. Tepuk tangan. Baik, kelompok 2. Silakan terkait dengan gambar 2. Proses pelaksanaan cambuk bagi pelaku qazaf. Baik, sekarang terjadinya proses hukuman cambuk bagi pelaku qazaf. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, kelompok 3, ada sanggahan terkait apa yang diamati kelompok 1, kelompok 2? Sudah betul? Baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, Ananda semua, masuk kita kepada materi hari ini terkait dengan hudud, qazaf, dan hikmahnya. Bapak meminta kepada Anda semua untuk melihat, kemudian membaca dan mengamati terkait dengan tayangan yang akan Bapak persembahkan. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ananda semua. Silakan. Baik, setelah menyaksikan, mengamati tayangan di depan, Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan kelompok 1 berdiskusi. Kelompok 2 silakan berdiskusi. Kelompok 3 silakan. Baik, waktunya sudah habis, sudah selesai? Sudah siap? Siap. Sekarang kita minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Pengertian qazaf menurut dalam bahasa yaitu melempar dengan batu atau yang semisalnya. Sedangkan dalam istilah yaitu melempar tuduhan zina kepada seseorang ya baik yang dikenal secara baik yang diterangkan secara terang-terangan. Baik, ada yang lain? Dan kami akan membacakan dalil tentang hukum qazaf, yaitu dalam Quran surah An-Nur ayat 23 yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, artinya sesungguhnya yang menuduh wanita yang baik-baik, yang tidak pernah ingat dengan perbuatan keji, lagi beriman dengan tuduhan berzina, maka mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat dan mendapat azab yang sangat besar. Quran surah Azab ayat 23. Ya. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1? Terkait dengan apa yang dipresentasikannya. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita masuk kepada kelompok 2. Silakan. Had atau hukuman bagi pelaku qazaf adalah cambuk sebanyak 80 bagi yang merdeka dan 40 kali bagi yang budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Baik, ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, silakan. Syarat berlakunya had qazaf. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhsan. Yang kedua, tertuduh balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Baik, ada yang mau bertanya atau menanggapi terkait apa yang dipresentasikan kelompok 2? Ada? Baik, silakan kelompok 3. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan muhsan pada pembahasan qazaf? Baik, kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2 apa yang dimaksud dengan muhsan pada pembahasan qazaf. Silakan. Dalam pembahasan qazaf, muhsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Orang baik yang benar-benar tidak berzina. Faham kelompok 3? Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan terkait hasil diskusinya. Silakan. Gugurnya had qazaf. Had qazaf dapat terlepas apabila penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Baik, ada lagi yang lain? Ada Pak. Ya, silakan. Hikmah dilarangnya perbuatan qazaf salah satunya yaitu menjaga kehormatan diri dan keharmonisan di lingkungan masyarakat. Baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok 3? Tidak ada? Baik, untuk kelompok 1 Bapak kasih nilai 100. Untuk kelompok 2 Bapak kasih nilai 100. Dan kelompok 3 Bapak kasih nilai 100. Baik, tepuk tangan buat semuanya. Baik, ada lagi yang lain ingin mempresentasikan? Ada? Baik, silakan kelompok 3. Apa yang mau dipresentasikan? Bagus sekali, kelompok 3 ingin mempraktekkan atau menyajikan ke hadapan kita semua bagaimana sih cara menerapkan cambuk bagi pelaku. Ayo, kelompok 1 penasaran? Kelompok 2 penasaran? Kita saksikan teman kita ini. Silakan. Ayo, maju, cambuk yang kuat. Siapa yang mau dicambuk? Oh ya. Baik, Ananda semua, ini teman kita berdua. Siapa namanya Mas? Khairul Akmal. Khairul Akmal. Terus? Yusron. Mereka berdua dari kelompok 3 ingin mempraktekkan bagaimana cara menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku qazaf. Ayo, sebelumnya berapa kali cambuk? Kita hitung bersama-sama. Siap? Siap? Baik, kita mulai. Terima kasih buat teman kita. Tepuk tangan. Ya, kembali ke tempat. Itulah tadi ya cara bagaimana penerapan hukuman cambuk bagi pelaku qazaf. Baik, Ananda semua sudah paham materi hari ini?
Ada yang mau bertanya? Sudah faham? Alhamdulillah kalau Ananda sudah faham dan sudah mengerti. Baik, insya Allah minggu yang akan datang kita akan belajar minuman khamar. Kita akan belajar minuman khamar. Bapak minta kepada Ananda semua, karena di tangan Ananda semua sudah ada buku. Tolong dibaca, difahami, dan dihafal. Insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulan, apa yang bisa kita pelajari hari ini adalah qazaf adalah salah satu tindakan kejahatan yang diharamkan dalam syarak, dan setiap pelakunya dikenai cambuk sebanyak 80 kali bagi yang dan 40 kali bagi yang budak. Ananda bapak semua, jauhilah menuduh orang berbuat karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan tercela, berdosa, dan diharamkan di dalam syarak. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kedepannya kita akan hati-hati terhadap perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kita sudahi pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri juga dengan berdoa, doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, ilal liqa, ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.